Pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan berbincang terkait dengan polisi yang menyita ratusan gas LPG 3 kg di Mamuju, di mana gas LPG tersebut kebanyakan adalah ditimbun dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Sudah bersama kami di ujung telepon ada Kasih Humas dari Polresta Mamuju, Ibtu Herman Basir. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, mungkin bisa diceritakan nih, gimana sampai dengan akhirnya kemudian ditemukan ada oknum yang menimbun gas 3 kg? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa 1 minggu sebelum pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Mamuju, warga masyarakat mengeluhkan kelangkaan atau susah mendapatkan tabung gas LPG 3 kg subsidi pemerintah. Ya. Sehingga salah satu warga membuat pengaduan ke Polresta Mamuju. Maka dari situlah personil Polresta Mamuju dalam hal ini anggota unit Satreskrim Polresta Mamuju melakukan penyelidikan tentang kelangkaan tabung gas subsidi 3 kg. Setelah dilakukan penyelidikan, ia mendapatkan petunjuk-petunjuk bahwa dari sini ya letak sehingga kelangkaan tersebut terjadi. Anggota menelusuri beberapa toko atau beberapa perusahaan yang dicurigai melakukan penimbunan. Pada saat dia memasuki toko atau kios tersebut dengan berpura-pura membeli tabung gas LPG tersebut, ia mendapatkan harga yang tidak sesuai atau di atas jauh dari harga head. Oke. Yaitu antara kisaran 35.000 hingga 50.000. Pada saat itulah anggota situ mengambil dengan membeli harga 50.000 pada saat itu, dan dari situlah dilakukan kembali penggeledahan terhadap kios yang menjual tabung tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan, didapatilah puluhan tabung yang disembunyikan dalam rumah untuk dijual dengan harga yang jauh di atas harga head itu, Mbak. Oke, ini berarti si oknum ini menyimpannya di dalam pekarangan rumah atau dia punya ruangan gudang tersendiri begitu, dan apakah terhubung juga dengan misalnya warung-warung ataupun pertokoan-pertokoan yang sudah terbiasa mengambil ke oknum tersebut? Ya, jadi modusnya, Mbak. Tabung itu memang sengaja disimpan di dalam rumahnya atau disembunyikan dalam rumahnya, dan kemudian yang dipajang itu hanya satu. Yang dipajang di tokonya atau di kiosnya itu hanya satu. Dan nanti pada saat pembeli atau warga datang membeli ke dia, bertanya apakah tabungnya ini jualan atau tidak, baru kemudian dia sampaikan bahwa iya dijual. Nah, terus kalau ada lagi yang orang lain atau warga lain yang hendak membeli, baru kemudian yang di dalam rumahnya dikeluarkan lagi satu-satu begitu. Okay. Nah, sementara modus cara mendapatkannya ini ada beberapa cara, seperti misalnya pada saat tidak mengalami kelangkaan, ia sengaja membeli ke kios-kios yang lain dengan harga misalnya 25.000 atau 27.000 segitu. Kemudian dia timbun. Sementara dengan modus lain, ada 5
kios ini, Mbak, atau ada 5 orang yang kita amankan Oke. dengan modus, artinya berbagai cara atau berbagai macam modus yang dilakukan. 5 orang ini saling berbagi tugas juga ya Pak? Berarti ya, misalnya ada yang kemudian mengumpulkan, ada yang menjual, ada yang sebagainya. Enggak, maksudnya masing-masing ini, masing-masing. Oh, masing-masing mereka melakukan Ya, cara yang sama begitu ya, menimbun ya. Jadi Langsung ya. dari kelima inilah masing-masing mempunyai modus yang lain begitu. Oke. Jadi anggaplah yang inisial HRD ini dia mengumpulkan dengan cara Ya. membeli pada saat tidak mengalami kelangkaan, dia membeli ke berbagai kios dengan harga 25.000, kemudian dia timbun. Terus yang atas nama DM, ia memiliki jatah dari pangkalan. Oke. Halo? Ya. Ya, jadi dia memiliki jatah dari pangkalan itu setiap minggu 5 sampai 6 biji. Wow. Nah, dari situlah ia timbun terus. Nah, kemudian ada lagi dengan cara lain, modus yang dari agen dia dapatkan, dari agen langsung dia dapatkan, dari sopir agen yang menyalurkan ke pangkalan-pangkalan. Sopir agen ini mengantarkan dia hingga 10 setiap pengantaran ke pangkalan. Jadi itulah yang dia timbun terus, kemudian dijual dengan jauh di atas harga head, Mbak. Oke, apa yang kemudian polisi lakukan tindakan kepada mereka yang bermain harga ini? Ya, jadi untuk mulai kemarin itu, penyidik Satreskrim Polresta Mamuju melakukan penyitaan terhadap tabung yang dijual di atas harga itu sebanyak 106 biji tabung kilogram yang disubsidi pemerintah yang dimiliki oleh para penimbun ini. Terus yang penimbunnya diamankan juga dan dilakukan pemeriksaan intensif dan pendalaman. Berarti sekarang sudah berada di kantor polisi ya? Iya. Jadi apa hukumannya nih Pak untuk mereka yang menimbun gas LPG 3 kg? Jadi tunggu dulu, Mbak. Jadi ini yang 5 orang kita dalami dulu betul-betul perannya. Karena ada 3 orang yang diperiksa, ia menyampaikan bahwa ia bekerja sama dengan pangkalan dan agen penjalur. Itulah yang nanti yang kita betul-betul mau kejar ini. Yang pemilik pangkalan dengan yang agen. Nanti setelah itu kita lakukan gelar perkara untuk menentukan pasal apa yang akan diterapkan untuk menjerat mereka sebagai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan. Baik, Pak. Kalau kita lihat ya, Pak Herman ya, dengan adanya hal-hal seperti ini, apa mungkin himbauan yang boleh disampaikan ke masyarakat? Silakan. Ya, jadi himbauan dari kami pihak kepolisian menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Mamuju agar mari bersama-sama mengawasi peredaran tabung gas yang disubsidi pemerintah agar betul-betul tepat sasaran, karena kebanyakan hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan tersendiri. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Salam presisi, Bapak. Ya, makasih Mbak. Salam presisi. Demikian Kasih Humas Polres Mamuju, Ibtu Herman Basir. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.